Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Afrinta Oktaviana dari kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita memasuki materi yang pertama. Apa sih pengertian sikap toleransi? Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare, yang berarti sabar atau menahan. Dan menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, toleransi adalah sikap menghargai dan memberikan perbedaan pendapat, keyakinan, atau kebebasan orang lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan di ayat Al-Quran di bawah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Berikutnya ada sikap toleransi. Yang pertama, pengertian sikap toleransi. Sikap toleransi adalah kemampuan untuk menghargai dan menghormati perbedaan, baik dalam agama, budaya, maupun pendapat. Yang kedua, ciri-ciri sikap toleransi. Yang pertama, mengakui hak setiap orang. Yang kedua, menghormati keyakinan orang lain. Yang ketiga, setuju dalam perbedaan. Yang keempat, saling mengerti. Yang kelima, kesadaran dan kejujuran. Yang ketiga, pentingnya sikap toleransi dalam kehidupan plural. Dalam kehidupan masyarakat yang beragam, sikap toleransi sangat penting untuk menjaga kedamaian dan persatuan. Toleransi membantu menghindari konflik antar kelompok serta memperkuat rasa saling menghormati. Dengan bersikap toleransi, kita bisa hidup harmonis dalam perbedaan dan membentuk lingkungan sosial yang rukun, aman, dan nyaman. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sikap toleransi. Yang pertama, pendidikan. Pemahaman nilai toleransi melalui pendidikan formal dan informal. Yang kedua, lingkungan sosial, yaitu keluarga, teman, dan komunitas berperan besar dalam membentuk sikap. Yang ketiga, media dan informasi. Paparan media yang positif atau negatif mempengaruhi cara pandang seseorang. Yang keempat, pengalaman pribadi. Interaksi langsung dengan perbedaan dapat memperkuat dan menghambat toleransi. Yang kelima, nilai budaya dan agama. Ajaran budaya dan agama bisa memperkuat sikap saling menghargai. Selanjutnya ada upaya mewujudkan toleransi. Yang pertama, memperkuat kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Yang kedua, membangun harmoni sosial dan bingkai nilai-nilai keagamaan. Yang ketiga, menciptakan kehidupan beragama yang damai dan saling menghargai. Yang keempat, menggali nilai-nilai kemanusiaan dari berbagai keyakinan. Yang kelima, mendalami nilai spiritual untuk memperkuat sikap toleransi. Yang keenam, menumbuhkan kasih sayang dan menghilangkan prasangka buruk. Yang ketujuh, menerima perbedaan sebagai keindahan dalam hidup bersama. Selanjutnya ada macam-macam toleransi. Yang pertama, memberikan kebebasan. Setiap manusia berhak memilih, bergerak, dan beragama sesuai keyakinannya. Yang kedua, mengakui hak setiap orang. Menghormati hak individu dalam menentukan sikap yang dijalankan hidupnya. Yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Tidak memaksakan keyakinan atau kehendak kepada orang lain. Selanjutnya yang keempat, saling mengerti. Menumbuhkan saling pengertian agar terhindar dari konflik dan kebencian. Yang kelima, kebebasan beragama. Hak memilih agama merupakan bagian dari martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Di sini saya memberi contoh kerukunan umat Islam dan Kristen. Lokasinya ada di Masjid Al-Hikmah dan Gereja Kristen Jawa JKJ.
Bentuk toleransi yang pertama saling koordinasi jadwal hari besar beragama. Yang kedua berbagi area parkir saat ibadah besar seperti Idul Fitri, Natal, Paskah. Dan yang terakhir ucapan selamat selamat antara umat beragama. Nilainya yang didapat saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga kerukunan. Baik, di sini saya akan memberikan contoh sikap toleransi di kampus. Yang pertama, menghormati teman yang beda keyakinan. Contohnya, tidak mengajak secara paksa teman untuk ikut kegiatan keagamaan tertentu. Yang kedua, membagi tugas kelompok secara adil, yaitu mengerti kondisi teman yang mungkin sedang sakit atau sibuk ibadah, lalu membantu menyelesaikan tugas bersama. Yang ketiga, menghargai cara berpakaian teman. Tidak mengomentari negatif penampilan teman yang berbeda gaya atau berdasarkan keyakinannya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan. Saat berdiskusi atau berdebat, tetap menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung. Yang kelima, mengizinkan teman beristirahat atau beribadah sesuai waktu mereka. Misalnya, menunda rapat kelompok karena ada teman yang harus salat atau ibadah lainnya. Selanjutnya ada contoh dari sikap toleransi di keluarga. Yang pertama, menghormati pilihan hidup anggota keluarga. Contohnya tuh kayak pemilihan jurusan kuliah, pekerjaan, atau cara beribadah, dan contoh-contoh lainnya. Yang kedua, saling membantu tanpa menghakimi. Misalnya, kita punya adik nih, nah adik kita kesulitan untuk belajar, nah kita harus membantu adik kita dan tanpa menghakimi adiknya, tanpa mengejek, tanpa marah-marahin. Yang ketiga, tidak memaksakan pandangan politik atau keyakinan, mengizinkan anggota keluarga mempunyai pandangan berbeda tanpa konflik. Yang keempat, menerima pasangan atau teman adik atau saudara dari latar belakang yang berbeda. Itu menunjukkan sikap terbuka dan bersahabat. Yang kelima, menghargai waktu pribadi dan kehidupan masing-masing. Misalnya, tidak marah saat ada anggota keluarga yang tidak bisa ikut acara karena keperluan lainnya. Jadi kita bisa menghargai lah, kayak dia sibuk, nah gitu. Jadi kita harus menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak menghargai orang, tolong-menolong, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Toleransi adalah kunci hidup rukun dalam keberagaman. Toleransi berarti hidup berdampingan dengan saling menghargai kebebasan beragama tanpa paksaan. Sikap ini bisa dimulai dengan saling menghormati dan tolong-menolong antar sesama. Akidah adalah urusan pribadi, sedangkan hubungan antara manusia harus didasarkan pada saling menghargai. Al-Quran mengajarkan kita untuk mencari titik temu antar umat beragama dalam interaksi sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.